Saya nggak pernah setuju ganti orang. Saya mau bubarin BGN kok. Buat apa? Ini kan ngasih langsung, nggak perlu ada lembaga, udah orang bisa makan. Negara maju itu, bantuan sosialnya itu semua langsung ke penerima. Hanya Indonesia aja kalah-kalahan bikin aturannya lah. Ada perpresnya, ada peraturannya lah. Undang-undang semua dibikin untuk nyolong duit rakyat itu. Jadi pakai jabatan bikin aturan, nyolong duit rakyat. Kemarin kemudian pimpinan kepala BGN kemarin itu yang dikritik karena latar belakangnya tidak sesuai. Nah saat ini kepala BGN yang baru ini latar belakangnya rasa-rasanya cukup sesuai. Apalagi karena programnya sudah jauh dari pada saat beliau kampanye. Jadi kepercayaan kepada kepimpinan BGN yang baru itu cukup harapan. Siapa yang percaya? Nggak ada yang percaya. Presiden? Ya presiden aja yang percaya sama orangnya. Rakyat pada umumnya rakyat nggak percaya kok. Boleh disurvei. Pada umumnya rakyat nggak percaya kok. Boleh disurvei. Toh ujung-ujungnya presiden angkat orang-orang dia juga. Orang-orang dalam sekitar rumahnya itu. Pak Sudaryono kan mantan ajudannya. Jadi ya kembali lagi ordal lagi. Tapi kan memang mempercayakan program besar itu ketika dibandingkan dengan orang yang kita tidak kenal, dengan perbandingan sama-sama kompeten. Ini negara apa perusahaan? Kalau negara itu bukan soal kenal tidak kenal, dia harus bangun sistem. Seorang dikasih jabatan, buat sistemnya, pengawasannya, rewardnya, punishmentnya. Meritokrasi. Baru orang dikasih jabatan. Cari yang kompeten, bukan cari orang dekat, bukan. Kompeten itu banyak pendekatannya. Nah, karena kita ini negara, maka ngasih jabatan kepada orang yang mumpuni. Pak Sudaryono mumpuni? Mungkin menurut Anda dia mumpuni, tapi menurut saya enggak. Kenapa begitu, Bang? Ya dia mumpuni karena dia hanya orang partai, orangnya presiden aja. Dan saya enggak, bukan saya soal Sudaryono, saya mau BGN MBG itu bubarin. Ngerti enggak? Bubarin. Jelas enggak? Kurang jelas tuh. Bubarin. Orang bikin proyek menguntungkan mereka kok. Lahan banjakan mereka kok itu. Presiden kenapa ngotot? Karena presiden tahu kok menguntungkan siapa proyek ini. Nggak mungkin presiden nggak punya kuping. Orang dia tahu kok siapa kader-kader partai di daerah yang kerjain proyek dapur-dapur sekian banyak. Ini siapa, nguntung siapa kok. Jelas kok, tahu kok. Tahu siapa yang punya dapur semua, tahu kok. Apa ada kemungkinan beliau tidak tahu, Pak? Ya kalau dia tidak tahu ya nggak usah jadi presiden lah. Masa jadi presiden punya intelijen segala macam nggak tahu. Kita kenapa ya membayangkan kayak kita bodoh banget gitu ya. Rakyat itu bodoh banget gitu. Terukur dari pertanyaanmu kayak gitu. Itu kayak orang tuh bodoh banget gitu.